Halo, Dajiahao. Pada video pembahasan kita kali ini, kita masih melanjutkan video pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai Juwei Hanzi. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang asal mula pembentukan Hanzi. Yang pertama, Xiang Xingzi, atau kita sering sebut dengan piktograf. Kemudian yang kedua ada Zhi Shizi, atau ideograf. Kemudian yang ketiga ada Hui Yizi, atau komposisi aksara, di mana penggabungan dua aksara atau lebih yang menyatakan arti yang baru. Kemudian yang keempat adalah Xing Shengzi, atau kita sebut dengan piktofonetik. Kemudian pada video pembelajaran kita kali ini, kita masih sama akan membahas tentang Hanzi, tentang Pushou atau radikal, kemudian ada juga Bihua dengan Bishun. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang Pushou yang kita sebut dengan radikal. Di sini Lause memberi 6 contoh radikal. Yang pertama, itu kalau kalian perhatikan, ini adalah seperti Hanzi Kou yang berarti mulut. Oke, Hanzi ini, Kou, kita juga bisa sebut sebagai Pushou atau radikal yang kita sebut dengan Kou Zipang. Oke, untuk contoh Hanzi-nya yang pertama adalah Zhi, yang berarti makan. Kemudian yang kedua ada He, yang berarti minum. Silakan kalian perhatikan Hanzi-nya di bagian depan Hanzi Zhi dengan He. Ini ada Kou Zipang yang menandakan bahwa Hanzi ini berhubungan dengan mulut. Oke, sekarang untuk radikal yang kedua adalah Yan Zipang, di mana radikal ini ada hubungannya dengan bahasa dan kata-kata atau ucapan. Contohnya adalah shuo yang berarti berbicara, tu yang berarti membaca. Bisa sambil kalian perhatikan, di bagian depannya ini ada yan zipang, radikal yang menandakan arti berbicara. Oke, yang ketiga adalah tanden pang, di mana Hanzi tanden pang ini bisa kalian temukan ketika kalian menuliskan atau melihat Hanzi ni, kemudian ta, ni berarti kamu, ta berarti dia, laki-laki. Nah, jadi di sini ni dengan ta menggunakan radikal atau pushou tanden pang yang ada hubungannya dengan orang. Oke, kemudian contoh radikal yang keempat ada di shopang. Di shopang itu adalah kegiatan yang menggunakan tangan. Jadi ada hubungannya dengan tangan. Contoh Hanzi-nya yang pertama adalah ta, yang berarti memukul. Kemudian contoh yang kedua adalah la, yang berarti menarik. Oke, selanjutnya kita melihat contoh yang kelima, yaitu kita sebut dengan chao zi tou, radikal yang ada hubungannya atau berkaitan dengan tanaman. Contohnya, chao, chao yang berarti rumput. Kalian bisa perhatikan bagian atasnya. Kemudian contoh yang kedua adalah hua, hua yang berarti bunga. Oke, contoh yang terakhir atau contoh yang keenam, ini kita sebut dengan san dian shui. San dian shui yang ada hubungannya dengan air. Oke, contoh yang pertama yaitu kata lei. Kalau kalian perhatikan di bagian belakangnya, ini terdapat Hanzi mu yang berarti mata. Kemudian di bagian depannya menggunakan radikal atau pushou san dian shui yang berarti air. Jadi, lei mempunyai arti air mata. Kemudian contoh yang kedua adalah he yang berarti sungai. Jadi kalian bisa ingat-ingat beberapa radikal ini mempermudahkan kalian untuk mengingat Hanzi.
Oke, di sini pun juga Lausuk memberikan secara lengkap dari pushou atau nama-nama radikal. Jadi kalian bisa sambil mempelajari. Nah, di sini juga sama. Tadi yang sudah Lausuk sebutkan, yang atau sudah kita bahas hanya 6 dari hanzi atau dari pushou yang ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bihua. Bihua itu jumlah goresan. Jadi ketika kalian menuliskan sebuah hanzi, goresan-goresan yang kalian tuliskan itu mempunyai nama masing-masing. Oke, kita akan bahas 8 bihua atau 8 nama goresan yang utama. Oke, yang pertama itu adalah heng. Heng itu menulisnya mendatar ya, dari kiri ke kanan. Heng, heng. Kemudian yang kedua adalah shu. Shu. Jadi vertikal dari atas ke bawah. Shu. Shu. Oke, kemudian yang ketiga kita sebut dengan pie. Pie. Jadi menulisnya dari atas kemudian ke kiri bawah. Pie. Atas ke bawah. Pie. Oke, kemudian ada na. Nah, kebalikan dari pie. Nah, nulisnya dari atas, kemudian turun ke kanan bawah. Nah. Oke, selanjutnya ada tien. Tien itu titik. Tien. Tien. Jadi kalian menulisnya hanya pendek saja. Tien. Kemudian ada ti. Ti. Ti itu nulisnya dari bawah ke atas. Bukan atas ke bawah. Kalau kalian nulisnya dari atas ke bawah, nanti bentuknya sama seperti pie. Tetapi kalau di, kita nulisnya dari bawah ke atas. Di. Di. Oke, selanjutnya ada je. Je. Je itu berarti patahan. Je. Ketika kalian melihat hanzi seperti ini, kalian menulisnya satu goresan. Je. Kemudian yang terakhir adalah ko. Ko. Ko itu kail. Ko, kail. Jadi kailnya ini kita sebut dengan ko. Sedangkan jo itu adalah patahan. Oke, ketika kalian melihat goresan ini, yang pertama tadi, yang mendatar, ini kita sebut dengan heng. Heng. Kemudian ada jo, ada patahan. Maka kita bisa menyebutnya sebagai hengjo. Hengjo. Oke, selanjutnya ko itu adalah kail. Kemudian kalian bisa perhatikan yang kedua, dari atas ke bawah kita sebut dengan shu. Jadi kita juga bisa menyebutnya sebagai shu ko. Shu ko. Shu ko. Oke, ini adalah 8 bihua yang paling dasar. Oke, di sini Lausuk juga sudah melampirkan tentang bihua minchong piao, nama-nama goresan yang ada ketika kalian menuliskan hanzi. Oke, kemudian kita akan membahas tentang bishun. Bishun itu adalah urutan bagaimana kalian menuliskan hanzi. Jadi ketika kalian menuliskan hanzi, kalian tidak menuliskan hanzi yang penting jadi, yang penting mirip, tidak. Tetapi di dalam Mandarin, untuk penulisan hanzi itu terdapat langkah-langkah penulisannya yang kita sebut dengan bishun. Oke, yang pertama, kalian bisa melihat contoh hanzi-nya ini. Nah, langkah menulisnya, yang pertama, kalau kalian perhatikan di sini, yang pertama adalah garis mendatarnya terlebih dahulu, baru garis vertikal. Atau kita bisa menyebutkan tadi garis mendatar kita sebut dengan heng, vertikal kita sebut dengan shu. Jadi, menulisnya yaitu menulis goresan heng terlebih dahulu, baru kemudian menuliskan shu. Oke, yang kedua, kalian bisa melihat contoh hanzi-nya. Nah, yang kedua ini bagaimana cara menulisnya?
Ya, yaitu kita tulis dulu bagian bie, baru kemudian na. Kita tulis bie, baru kemudian na. Oke, selanjutnya. Nah, cara penulisan Hanzi san atau yang berarti 3, kita menulis bagian atas terlebih dahulu, baru kemudian bagian bawahnya. Nah, jadi kita menuliskan heng, heng, heng. Oke, kita menulis goresan, selalu ingat dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya. Yang keempat, di sini terdapat 2 Hanzi. Jadi kalian selesaikan dulu bagian depan atau sebelah kiri, kemudian baru bagian belakang atau sebelah kanan. Nah, menulis dari kiri, baru kemudian kanan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh Hanzi Cien. Jadi langkah-langkah menulisnya, kalian tuliskan bagian luarnya dulu. Bagian luarnya dulu kalian selesaikan, baru kalian tuliskan bagian dalamnya. Oke, bagian luarnya terlebih dahulu, baru kemudian bagian dalam. Oke, untuk selanjutnya, jadi untuk yang kelima dengan keenam, ini hampir mirip. Jadi sama, kalian tuliskan dulu bagian kerangka luarnya, kemudian kalian isi bagian dalamnya, baru kemudian ditutup. Jadi sama seperti ketika kalian memasukkan barang ke sebuah dos. Jadi kalian buka dulu dosnya, ini kerangka dosnya, kemudian barang-barangnya kalian masukkan ke dalam, baru kemudian kalian tutup. Oke. Kemudian yang ke-7, kalian bisa perhatikan ini adalah Hanzi shui. Nah, Hanzi shui ini kalian menuliskannya, yang kalian tuliskan terlebih dahulu adalah bagian tengah. Bagian tengah kalian tuliskan terlebih dahulu, baru kemudian bagian kiri dan bagian kanan. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Nimen xue hui le ma? Oke, 谢谢大家，再见。